Bismillah. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Angin ayat alam tara ilal ladzina baddalu. Al ayataini maca sira ing rampunge ayat loro. Ya surat Ibrahim iku ihda siji au sintarni utawa loro wa arba'un utawa papat au khamsun utawa lima wa khamsuna lan 50 iku ihda au tani 50 utawa 53 utawa 54 utawa 55 apane ayatan ayate. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Alif lam ra. Allahu ta Gusti Allah iku a'lam mengetahui sapa Gusti Allah ngawruhi bi muradihi kelawan kang dikersakaken Gusti Allah. Dikersakaken bidzalika kelan mengkono alif lam ra. Hadzal Qur'anu utai ikilah Qur'an iku kitabun kitab anzalnahu kang nurunaken sapa ingsun ing kitab ingsun turunaken ilaika marang sira ya Muhammadu he Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh ingsun nurunaken litukhrija supaya ngetokaken sapa sira annasa ing menungso ditokaken minadh dhulumati saking pira-pira peteng pira-pira kegelapan. Artinya zulumat al-kufri tegese kekufuran ilan nuri marani maring nur. Artinya nur al-imani tegese keimanan. Oleh sira ngetokaken menungso dari kegelapan kepada alam terang biizni rabbihim kelawan dawuh pangerane nas bi amri rabbihim tegese klan dawuh pangerane nas wa yubdalulan digawe badal min ilan nuri saking lafal ilan nur apa sing digawe badal ila siratin lafal ila siratin. Jadi ila siratin badal yo maring dalan yo marani maring dalan. Artinya sirat tariqin tegese dalan tariqil azizi tegese dalane Gusti Allah zat kang menang zat kang ngalahaken segalane al-ghalibi tegese zat kang menang zat kang berjaya al-hamidi tur zat kang terpuji al-mahmudi tegese zat kang terpuji. Ya, hampir semua surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, yasin, taha, kaf ha ya ain sad. Hampir semuanya kemudian diawali dengan ayat yang menerangkan soal Quran. Ya, sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa manusia tidak mengerti arti sebenarnya tentang huruf muqatta'ah karena itu tidak ada dalam bahasa Arab. Apa itu arti alif lam mim alif lam ra, tetapi boleh jadi
Oleh jadi kita tidak memastikan itu karena disambung dengan ayat yang menerangkan soal Quran, maka huruf muqatta'ah itu sebagai isyarat bahwa Quran itu sama terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang dipakai dan digunakan oleh orang Arab. Alif ba ta sa itu sama, kalimat-kalimatnya terdiri dari huruf-huruf itu, tetapi berbeda, sangat-sangat berbeda. Ya, karena tidak ada orang atau siapapun, semua orang Arab yang mampu untuk menandingi dan membuat kitab seperti Quran, walaupun itu bahan-bahannya itu dari huruf yang sama seperti ucapan mereka sehari-hari. Mereka menyusun dari huruf-huruf hijaiyah menjadi kata-kata yang digunakan sehari-hari, tetapi kata-kata itu tetap saja kata-kata yang mati, kata-kata yang tidak hidup. Tetapi ketika Allah menyusun dari bahan huruf-huruf hijaiyah itu kemudian menjadi kata-kata dan ungkapan yang hidup. Nah, mereka menyusun dari huruf-huruf hijaiyah ini menjadi prosa, menjadi syair yang sangat indah, sangat indah. Tetapi Allah menyusun dari bahan huruf-huruf hijaiyah ini menjadi kata-kata yang sangat teramat sangat indah, di mana keindahan prosa dan syair orang Arab semuanya terjungkal di hadapannya, menyerah. Nah, itulah Quran. Karena itulah kemudian diterangkan kitabun anzalnahu ilaik. Ini kitab yang diturunkan oleh aku Allah. Sama sekali tidak ada peran dari makhluk dari selain Allah. Sama sekali tidak ada peran dari kanjeng Nabi, dari malaikat Jibril, dari semua orang, tidak ada. Karena itulah walaupun ini bahan-bahannya adalah huruf hijaiyah, jelas sama sekali berbeda dengan ungkapan-ungkapan umat manusia. Untuk apa Quran diturunkan? Litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Kita sering sekali mendengar orang menyampaikan sambutan dengan mengatakan salawat dan salam kita curahkan kepada semoga tercurah pada Nabi kita yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan pada alam yang terang benderang. Nah, apa yang dimaksud kegelapan? Zulumat itu ya salah satunya adalah zulumatil kufri. Karena ini jamak zulumat ini banyak, petang, gelap itu banyak. Ada zulmatul kufri, zulmatul jahli, zulmatul hawa, dan zulumat yang bermacam-macam. Gelap itu kepingan-kepingan yang beraneka ragam. Kufur sangat gelap, kebodohan sangat gelap, hawa nafsu sangat gelap, syahwat itu juga gelap, dunia bahkan sehingga itu gelap, materi, kedudukan semua adalah hal-hal yang gelap. Kalau itu yang mendominasi manusia, maka manusia didominasi oleh kegelapan. Nah, kemudian terang itu hanya satu, nur satu saja itu. Apa itu? Agama Islam, ketundukan dan ketaatan pada Allah, itu saja yang bisa menerangi, tidak ada hal yang lain. Karena itulah dimanapun dan kapanpun manusia itu mengikuti hawa, mengikuti ini, mereka hakikatnya berada di dalam kegelapan. Kegelapan, gelap, orang tidak bisa memandang dan melihat dalam jarak jauh karena gelap, pandangannya pendek.
Seperti zaman sekarang ini, semua orang, hampir semua orang pandangannya pendek, hanya melihat apa yang ada di kanan kirinya, hanya mengacu dan mengejar apa yang ada di kanan kirinya yang terlihat oleh mata. Karena itulah iman ini membuat orang pandangannya jauh, melesat jauh. Apa itu habang hijau itu yang ada di depan kita? Tidak ada apa-apanya. Iman akan mengantarkan mata kita, mata batin, untuk melihat ke alam yang jauh sekali dan jauh lebih mulia, jauh lebih kekal dan seterusnya. Kalau keimanan kita tidak bisa untuk meneropong akhirat dan surga, yaitu keimanan yang masih dipertanyakan itulah. Siapa itu Allah Al-Azizil Hamid? Allahi ya Gusti Allah. Ya lafal Allahi ku bil jari kelawan dijeraken, badalun ya dadi badal, au atfu bayanin atau dadi ataf bayan. Wa ma utai lafal ba'dahu kang sakwise lafal Allah iku sifatun dadi naat. Warraf'i kelawan dirafa'aken Allahu, bukan Allahi. Ya kapan dadi rafa, kapan dirafa kan mubtadaun, ya dadi mubtada, khobaruhu kang utawi khobare mubtada iku alladzi lahu, lafal alladzi lahu. Itu kalau Allahu utawi Gusti Allah, kalau rafa iku alladzi dzat. Kalau ini Allahi dalam bacaan kita, Allahi itu dengan jer maka badal. Rupane Al-Azizil Hamid, Allahi ya Gusti Allah, alladzi zat lahu kang iku tetep kadue alladzi ma utai barang fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, wa malan barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi, milkan saking arah memiliki, wa khalqan lan saking arah menciptakan, wa abidan lan saking arah dadi piro-piro kawulo. Ya, lahuma, setiap kali itu kamu perhatikan di dalam tafsir ini, setiap kali menafsir lahuma fis samad, baginya apa-apa yang ada di dalam bumi dan langit. Ya. Nah, kalau bagi manusia, kamu punya uang yang ada di saku kamu, ada uang 100.000 di saku, akan dikatakan ini bagi saya uang 100.000. Uang 100.000 adalah milik saya, tetapi kamu hanya memiliki saja. Bukan kamu kan yang menciptakan uang 100.000 itu, bukan, dan kamu tidak. Semuanya itu menjadi hamba yang pasti patuh, tidak mungkin untuk bisa membangkang. Membangkang dari amr takwinnya, dari amr takwin. Siapa yang bisa membangkang? Semuanya dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Tubuh kita apakah bisa membangkang? Milik Allah. Dikehendaki lahir, tumbuh besar, sehat, sakit, sampai kemudian mati, pasti mati. Begitupun bumi langit seisinya, semuanya itu patuh dan tunduk. Itu abid dan abid. Siapa yang bisa menawar kehendak Allah? Karena itulah manusia yang kemudian durhaka dan tidak mentaati Allah adalah sebuah perbuatan atau manusia yang anomali. Anomali itu nyeleneh dari irama alam semesta. Nyeleneh dari irama alam semesta yang tunduk, ya sangat-sangat jelek
dan sangat berakibat membahayakan sekali. Makanya itu kemudian wawailun utawi cilaka ikulil kafirina kadwe wong-wong kang podo kufur kabeh. Cilaka-cilaka min adabin sangking siksa syadidin kang berat apa adab. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Rupane al-kafirin alladzina ya wong akeh ya lafal alladzina iku na'tun dadi na'at silai alladzina yastahibbuna kang padha memilih sapa alladzina mencintai sapa alladzina sama yahtaruna tegese padha memilih sapa alladzina memilih al hayatad dunya ing kehidupan dunia alal akhirati ngalahaken ing atase kehidupan akhirat wa yasudduna lan podo menyumbat atau menghalangi sapa alladzina menghalangi annasa ing menungso dihalangi an sabilillahi saking dalane Gusti Allah. Artine dalane Gusti Allah dinil islami tegese agama Islam wa yabghunaha lan podo murih podo mengusahakan boleh podo mengusahakan sapa alladzina ing sabil ais sabila tegese ing dalan diusahakan iwajan ingkang dadi bengkok mu'wajjatan tegese bengkok ulaika uti semudayane mengkono alladzina iku fi dhalalin tetep ing dalem kesesatan sasar an ba'idin kang adoh apa dolal sasar anil haqqi saking kebenaran atau saking barang hak. Nah ini kemudian menjadi sifat orang kafir. Siapakah yang kafirin yang akan dikenakan azabin syadid? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Ini sifat pertama dari mereka, yaitu orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan duniawi. Yastahibbun ya kalimatnya dari hub itu mencintai ya, kemudian ditambah dengan sin ya, sehingga mengisyaratkan makna bahwa mereka itu bekerja keras ya, menuruti kecintaan yang ada dalam hati, itu kecintaan duniawi, sehingga segalanya itu urusannya hanya berputar-putar di seputar urusan dunia. Itulah ya yastahibbunal hayatad dunya. Kalau orang hanya berkutat pada urusan duniawi, maka akhirat menjadi terbengkalai. Alal akhirah itulah. Nah ini yang sedang kita hadapi dan kita alami di dalam zaman yang semakin materialistis, semakin hedonistis ya, orang hanya mencari kenyamanan duniawi ya, tenaga pikiran, ilmu dan pengalaman umat manusia dikerahkan sedemikian rupa pada zaman kita ini, semuanya dikerahkan untuk mencapai kenyamanan duniawi. Nyaman di dalam tidur, nyaman makan, nyaman bepergian, nyaman segala-galanya itulah. Ini sudah menjadi kenyataan itulah. Sehingga berulang-ulang saya sampaikan ya, yang persoalan materialisme madhabnya itu bukan hanya dianut oleh perempuan saja, oleh zaman sekarang, oleh peradaban modern sekarang ini. Nah kalau itu menjadi sifat asli orang-orang kafir. Nah kalau menular pada orang Islam ya tentu ya sangat berbahaya itu. Nah sifat yang kedua adalah wayasudduna an sabilillah, membendung itu, menyumbat, menghalangi ya, agama itu sudah berulang-ulang saya sampaikan harus diberi kebebasan untuk mengalir kemana saja.
Tidak boleh ada seorang pun yang menyumbat aliran agama, karena agama kebutuhan setiap insan. Kalau ada yang menyumbat, nah itu namanya sudun, itulah boleh diperangi secara fisik, itu yang menyumbat. Wa yabghunaha iwaja, maunya jalan agama yang lurus itu dibengkokkan. Lah kalau orang sudah yastahibbunal hayatad dunya, ya tidak mau diberi jalan lempeng. Jalan lempeng lurus itu adalah jalan yang memudahkan untuk sampai kepada tujuan, maunya dibelokkan. Tidak seluruh isi Quran itu kemudian diperhatikan, tapi maunya yang sesuai dengan selera saja yang diambil. Kalau yang kira-kira tidak sesuai, wah ya sudah, itu ditinggal. Itu ya yabghunaha iwaja, antara lain seperti itulah ya. Karena itulah ya, kita ini punya PR yang sangat berat. PR-nya yaitu mengembalikan Quran, mengembalikan agama Allah menjadi imam, menjadi panutan, ya, khususnya bagi kita umat Islam itu, umumnya bagi semua orang, panutan semuanya itu, sehingga tidak terkena penyakit yastahibbunal hayatad dunya wa yasudduna an sabilillah. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Wa ma arsalna, lan orang ngutus sapa ingsun, min rasulin ing seorang utusan pun, min rasulin ing siji utusan, illa bilisani qaumihi, angin kelawan bahasane kaume rasul, bilughati qaumihi, tegese kelawan bahasane kaume rasul. Kenapa Rasul diutus menggunakan bahasa kaumnya? Liyubayyina, supaya nerangaken sapa Rasul lahum maring qaumihi, liyufhimahum, tegese supaya ne aweh faham sapa Rasul ing qaumihi, aweh faham ma ing barang utia kang diparingi sapa Rasul bihi kelawan ma. Fayudillu, sakwise Rasul nerangaken, fayudillu mongko nyasaraken sapa Allahu Gusti Allah, man ing wong yasya'u kang ngersakaken sapa Gusti Allah, wa yahdi lan nuduhaken atau nuntun sapa Gusti Allah, man ing wong yasya'u kang ngersakaken sapa Gusti Allah. Wa huwa Gusti Allah iku al-azizu, zat kang menang, zat kang berjaya, fi mulkihi ing dalam kerajaane Gusti Allah, al-hakimu turzat kang hakim, fi sun'ihi ing dalam gaweane Gusti Allah. Menjawab orang-orang Mekah dulu di zaman turunnya Quran yang mengatakan, oh kenapa Quran ini begini, atau mungkin juga bukan orang Mekah yang beralasan, oh saya tidak mau Islam karena kitabnya menggunakan bahasa Arab. Loh, jawabannya ini, semua Rasul diutus dan diberi wahyu, diberi kitab menggunakan bahasa kaumnya, sesuatu yang tidak pantas untuk diungkit-ungkit dan dijadikan persoalan. Nah, kalau memang nabinya berkebangsaan Arab, ya sudah pasti bahasanya Arab dong. Nah, itu kan suatu yang sangat mudah. Tetapi orang yang mempersoalan itu tidak lain hanya sekedar ngeyel. Ngeyel itulah. Nah, karena itulah kita juga tidak boleh ngeyel. Mau tidak mau kita itu harus hormat kepada kanjeng Nabi, kepada orang Arab, dan kepada bahasa Arab itu sendiri. Ya itulah memang jasa mereka. Kita berhutang budi, hutang budi dengan bahasa Arab karena Quran berbahasa Arab, hutang budi dengan kanjeng Nabi, hutang budi dengan bangsa Arab karena mereka adalah saudara-saudaranya kanjeng Nabi. Itulah persoalan orang per orang, ada yang baik dan ada yang tidak, itu umum. Tetapi secara global ya kita tidak boleh mencaci maki dan membenci orang Arab, bahasa Arab. Oh, tidak boleh, karena bilisani qaumihi itulah
Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dhakkirhum biayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Walaqad arsalna lan yakti temen ngutus sapa ingsun Musa ing Nabi Musa oleh ingsun utus bi ayatina kan gowo pira-pira ayat atau mukjizat ingsun atisai kang songo wakulna lan ngendika sapa ingsun ngendikane anstune kelakuan iku akhrij ngetokno sira kaum maka ing kaum mira rupane kaum Bani Israil ya wong-wong Bani Israil sira tokaken minadh-dhulumati saking pira-pira kegelapan al-kufri tegese kufur ilan nuri marani maring nur al-imani tegese iman. Berulang-ulang juga dalam Quran ya, menceritakan kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Ya, kenapa itu? Karena kanjeng Nabi Musa adalah nabi di atas nabi kita zamannya. Ya, sering saya sampaikan bangsa Bani Israel itu ibarat kakak dari bangsa dari umat Islam. Umat terdekat dari umat Islam itu yang zamannya paling dekat adalah umat Bani Israel itulah. Dan Bani Israel itu diawali oleh kanjeng Nabi Musa. Maksudnya Rasul yang mendapatkan kitab dan syariat adalah kanjeng Nabi Musa itulah. Ya, sampai kemudian Nabi Bani Israel terakhir Nabi Isa. Nabi Isa tidaklah membawa syariat tersendiri. Nabi Isa hanya melengkapi sekaligus memodifikasi syariat yang ada dalam kitab Taurat. Karena itulah kitab Injil ini menjadi pelengkap dari kitab Taurat, bukanlah berdiri sendiri. Karena itulah Taurat dan Injil selalu kumpul, itulah kaum Bani Israilnya disebut ahlul kitab. Nah, karena paling dekat dengan kita umat Islam, maka Quran sering sekali menyebutkan agar dijadikan pelajaran oleh kita. Itulah bagaimana kehidupan mereka orang Bani Israel yang kemudian nyeleweng dan leot. Itulah kita agar jangan meniru mereka. Itulah wa dzakkirhum lan ngelingaken sira, peringatkanlah sirahum ing kaum bi ayyamillahi taliangan bi ayyamillahi klan pira-pira kenikmatane Gusti Allah bi ni'amihi keseklan pira-pira kenikmatane Gusti Allah. Inna fi dzalika astune iku tetep ing dalem mengkono tazkir at-tazkira tegese ngelingaken tazkiri sing ngelingaken la ayatin yakti tati pira-pira ayat. Jadi ayat likulli sabbarin kadhe saben-saben wong kang nyabari alat taati ngatasé taat syakurin tur wong kang nyukuri lin ni'ami maring pira-pira kenikmatan. Sabar syakur tidak lainnya orang mukmin. Menjadi sifatnya orang mukmin harus sabar, yang nyabari untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu syakurin, ya selalu ingat dengan kenikmatan. Wa idh qala